Perkenalkan, nama saya Adriani dengan NIM 202405010127. Saya dari kelas A Ekonomi Syariah semester 4. Baik, video kali ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Langsung saja saya akan memaparkan jawaban saya. Yang pertama, secara bahasa, kata tafsir berasal dari fassara yang semakna dengan audaha dan bayyana, di mana tafsir itu masdar dari fassara yang semakna dengan ida dan tabayin. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan. Secara istilah, tafsir adalah menjelaskan ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut yang menunjukkan makna zahir. As-Sabihi mendefinisikan tafsir itu kepada penjelasan kalam Allah, atau menjelaskan lafal-lafal Al-Quran dan pengertian-pengertiannya. Nomor 2. Urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Pertama, urgensi terhadap ekonomi. A. Membangun landasan normatif sistem ekonomi. Tafsir atas ayat-ayat seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 tentang pelarangan riba, dan Quran Al-Arsh ayat 7 sirkulasi harta yang adil, memberikan fondasi normatif bagi sistem ekonomi Islam. Tanpa tafsir yang komprehensif, perintah-perintah ini tidak dapat dioperasionalkan secara kontekstual. B. Menjawab ketimpangan ekonomi. Tafsir ayat-ayat zakat Quran Surah At-Taubah ayat 60, infak dan sedekah memberikan instrumen redistribusi kekayaan. Ini menjadi solusi teologis praktis atas kemiskinan dan ketimpangan yang relevan dengan kondisi ekonomi modern. C. Menolak eksploitasi struktural. Konsep ihtikar atau penimbunan yang dilarang dalam hadis dan dikuatkan oleh tafsir ayat-ayat tentang ekonomi menjadi kritik terhadap praktik monopoli dan kartel dalam sistem kapitalisme modern. Yang kedua, urgensi terhadap bisnis. A. Etika bisnis berbasis wahyu. Terus tafsir atas Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang tentang larangan curang dalam takaran. Dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta secara batil. Membentuk etika bisnis yang melampaui sekadar kepatuhan hukum positif. Ia membangun karakter pengusaha yang amanah dan ihsan. B. Validasi transaksi bisnis. Tafsir ayat-ayat tentang bai atau jual beli, ijarah atau sewa, mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau kongsi, memberikan dasar hukum atas beragam model transaksi bisnis. Tanpa tafsir yang mendalam, lembaga bisnis Islam tidak bisa membedakan antara transaksi yang sah dan yang fasik. C. Relevansi terhadap bisnis digital. Terus kemunculan e-commerce, fintech, dan ekonomi platform mengharuskan retafsir atas prinsip-prinsip klasik. Metode tafsir kontemporer seperti tafsir maudhu'i atau tematik menjadi jembatan antara teks abad ke-7 dan realitas transaksi digital masa kini. Selanjutnya yang ketiga itu urgensi terhadap keuangan. A. Legitimasi keuangan syariah. Seluruh produk keuangan syariah, mulai dari perbankan Islam, sukuk atau obligasi syariah, takaful atau asuransi syariah, hingga wakaf produktif berpijak pada hasil tafsir. Tanpa otoritas tafsir yang solid dan produk-produk ini kehilangan legitimasi syar'i. B. Larangan gharar dan maisir. Tafsir atas Quran Surah Al-Maidah ayat 90 tentang larangan maisir atau judi dan prinsip gharar ketidakjelasan akad yang diambil dari hadis menjadi filter penting bagi instrumen keuangan modern seperti derivatif, opsi, dan kontrak berjangka yang penuh spekulasi. C. Pemberdayaan keuangan inklusif. Tafsir ayat-ayat wakaf dan zakat telah mendorong lahirnya ekosistem keuangan sosial Islam yang melayani kelompok yang tidak terjangkau perbankan konvensional.
Ini menjadikan tafsir sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Nomor 3, ada 4 metode tafsir yang digunakan oleh ulama tafsir. Yang pertama, metode tahlili atau analitis. Mufassir menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat secara berurutan dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas, mencangkut seluruh aspek asbabun nusul, munasabah, atau korelasi antar ayat dan antar surat. Ada aspek bahasa dan i'rab, ada qiraat, kandungan hukum, akidah, akhlak, serta hikmah ayat. Metode ini tuh paling komprehensif, namun juga paling panjang. Tafsir At-Tabari mencapai 30 jilid, sedangkan tafsir Al-Farq Ar-Razi mencapai 32 jilid. Nah, kelebihannya itu sangat mendalam, tidak ada aspek yang terlewatkan. Sedangkan kelemahannya itu pembaca sulit menemukan pandangan Al-Quran terhadap satu isu tertentu secara terpadu karena harus membaca keseluruhan kitab. Nah, kitab representatif. Ada Jami Al-Bayan dalam kurung At-Tabari. Ada tafsir Ibnu Katsir Al-Jami li Ahkam Al-Quran dalam kurung Al-Qurtubi. Ada Mafati Al-Ghaib dalam kurung Ar-Razi. Ada tafsir Al-Misbah dalam kurung Quraisy Shihab. Yang kedua, ada metode ijmali atau global. Mufassir menafsirkan Al-Quran secara global dan ringkas, menjelaskan makna umum setiap ayat dengan bahasa yang mudah, lugas, dan dekat dengan ungkapan Al-Quran sendiri tanpa perincian panjang. Urutan penafsiran tetap mengikuti mushaf. Metode ini tuh sesungguhnya sangat dekat dengan gaya terjemahan tafsiriyah. Kelebihannya tuh mudah dipahami masyarakat umum, waktu baca singkat dan tidak membebani. Kelemahannya banyak aspek penting yang tidak disentuh, tidak cocok untuk kajian mendalam. Nah, kitab representatif ada tafsir Al-Jalalain dalam kurung Jalaluddin Al-Mahalili dan Jalaluddin As-Suyuti. Ada tafsir Al-Wasit dalam kurung Kementerian Wakaf Mesir. Ada tafsir Suhda At-Tafasir dalam kurung Al-Khalidi. Dan yang ketiga ada metode Mugarrang atau komparatif. Mufassir menghimpun berbagai pendapat ulama tafsir terhadap satu ayat atau sekelompok ayat, kemudian menganalisi, mendiskusikan, dan mentarjih atau memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan kualitas dalil. Metode ini juga mencangkup perbandingan penafsiran antar mazhab atau Sunni Syiah, ada Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan dalam kasus tertentu membandingkan dengan tafsir Ahlul Kitab. Langkah-langkahnya tentunya itu mengumpulkan semua pendapat ulama, memaparkan dalil masing-masing, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan setiap pendapat, mentarjih pendapat yang paling kuat, terus menyebutkan pendapat yang ditolak beserta alasannya. Nah, kelebihannya itu sangat ilmiah, melatih daya kritis, menghasilkan kesimpulan yang matang. Dan kelemahannya itu memerlukan penguasaan ilmu yang sangat tinggi, tidak cocok untuk pemula dan sangat memakan waktu. Nah, kitab representatif ada Al-Bar, Al-Muhit dalam kurung Abu Hayyan Al-Andalusi. Ada Ar-Ruh Al-Ma'ani dalam kurung Al-Alusi. Ada tafsir Ibnu Athiyah Al-Muharrar Al-Wajiz. Yang keempat, metode Maudu'i atau tematik. Metode paling modern dan paling relevan untuk menjawab problematika kontemporer. Mufassir menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu tema tertentu dari seluruh penjuru mushaf, lalu mengkajinya secara holistik dan komprehensif untuk menghasilkan pandangan Al-Quran yang utuh dan integral terhadap tema tersebut. Metode ini dikembangkan secara sistematis oleh Syekh Ahmad Syaib Al-Humi dan dirumuskan metodologinya secara baku oleh Dr. Abdul Haik Al-Farmawi dalam kitab Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudu'i tahun 1977. Langkah sistematisnya tentu yang pertama menentukan topik atau tema. Kedua, menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.
Ketiga, menyusun ayat secara kronologis berdasarkan urutan nusul. Keempat, memahami asbabun nusul setiap ayat. Kelima, mengkaji munasabah antar ayat. Keenam, mengkompromikan ayat-ayat yang tampak bertentangan atau al-jam wa at-taufiq. Dan yang ketujuh, menyusun kesimpulan pandangan Al-Quran terhadap tema tersebut. Nah, tentu kelebihannya itu sangat responsif terhadap isu zaman, menghasilkan pandangan Al-Quran yang utuh, tidak tercerai-berai. Kelemahannya, ada risiko memotong ayat dari konteks aslinya, jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Kitab representatif ada Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudu'i, dalam kurung Al-Farmawi. Terus ada fi Silal Al-Quran, dalam kurung Syekh Qut. Terus ada Al-Mar'ah fi Al-Quran, dalam kurung Abbas Mahmud Al-Aq. Nomor 4, kata Al-Baqiyah As-Sholihat. Diterjemahkannya amal-amal yang sholih yang kekal abadi. Tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, beliau menafsirkan bahwa Al-Baqiyat As-Sholihat adalah seluruh amal ketaatan kepada Allah yang pahalanya terus mengalir dan tidak akan habis. Harta dan anak adalah kesenangan dunia yang sifatnya sementara dan fana. Sedangkan amal yang sholih adalah bekal yang akan dibawa ke akhirat dan nilainya jauh lebih baik di sisi Allah. Tafsir dari keseluruhan ayat. Yang pertama itu, yang mana artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah menyebutkan harta dan anak sebagai dua hal yang paling dicintai manusia di dunia. Keduanya disebut sinah atau perhiasan, bukan kebutuhan pokok atau tujuan utama. Ini menunjukkan bahwa keduanya itu hanyalah hiasan sementara, bukan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Sebagaimana perhiasan yang dipakai lalu dilepas, begitu pula harta dan anak akan ditinggalkan saat maut menjemput. Terus yang kedua itu yang dimana terjemahannya, tetapi amal kebajikan yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Al-Baqiyah As-Sholihat adalah amal-amal yang pahalanya terus mengalir dan tidak terputus meski dunia dan isinya sudah binasa. Beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan la haula wa la quwata illa billah. Inilah Al-Baqiyah As-Sholihat. Hadis riwayat Ahmad Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana kata khairun inda rabbuka, yang dimana lebih baik di sisi Tuhanmu, menegaskan bahwa penilaian amal bukan di mata manusia tetapi di sisi Allah semata. Yang ketiga, di mana terjemahannya dan lebih baik untuk menjadi harapan. Tafsir Ibnu Katsir yang dimana itu amalah berarti harapan atau cita-cita. Harta dan anak sering dijadikan harapan dan sandaran oleh manusia, namun keduanya bisa hilang, habis, atau bahkan mengecewakan. Sedangkan amal yang sholih adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan, karena Allah pasti membalas setiap kebaikan yang sempurna. Nomor 5, ada 4 fase pelarangan riba dalam Al-Quran. Fase pertama, isyarat moral. A. Ayat dan urutannya, di mana dalam Quran surah Ar-Rum nomor 30 ayat 39 surah ke-84 turun. Urutan nusul termasuk kelompok Makkiyah akhir sekitar tahun ke-9 sebelum hijrah. Terjemahannya di mana dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. B. Asbabun Nusul, di mana ayat ini turun di Makkah ketika praktik riba sudah sangat mengakar dalam sistem pandangan jahiliyah. Orang Arab Makkah mengenal riba al-jahiliyah. Jika debitur tidak mampu membayar, maka jatuh tempo kreditur berkata, bayar sekarang atau bunga berlipat ganda. Ayat ini turun bukan sebagai larangan hukum, melainkan sebagai koreksi orientasi nilai riba tidak memberi pertambahan hakiki di sisi Allah. Yang ke-C, tafsir rincinya, di mana kata riba di sini tuh ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan mayoritas ulama sebagai hibah yang mengharapkan balasan lebih besar. Terus ayat ini tuh menegaskan dua hal yang kontraks. Riba hanya menambah harta secara semua di dunia, sementara zakat justru melipat gandakan pahala secara hakiki di sisi Allah. Ini adalah fase psikologis menanamkan kesadaran bahwa nilai sejati harta bukan pada kuantitasnya, melainkan pada keberkahan dan ridho Allah. D. Implikasi praktis, di mana dalam konteks keuangan modern, fase ini tuh menginspirasi prinsip bahwa ROI atau Return on Investment dalam Islam bukan hanya return finansial, tetapi mencangkup return sosial dan spiritual. Konsep ini melahirkan instrumen seperti wakaf produktif dan investasi berbasis ESG atau Environmental Social Governance Islami. Selanjutnya, fase kedua, isyarat keharaman. A. Ayat dan urutannya dalam Quran Surah An-Nisa nomor 4 ayat 160-161 turun di Madinah fase awal sekitar tahun ketiga Hijriah setelah Perang Uhud, di mana terjemahannya, karena kesaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. B. Asbabun Nusul, di mana ayat ini tuh turun berkenaan dengan sikap orang-orang Yahudi Madinah yang terus mempraktikkan riba meskipun sudah dilarang dalam kitab mereka Taurat. Mereka memberikan pinjaman kepada kaum muslimin yang sedang dalam kesulitan ekonomi pasca perang Uhud dengan syarat bunga tinggi. Ayat ini tuh memberikan peringatan historis. Umat-umat terdahulu yang melanggar larangan riba mendapat hukuman Allah berupa pengharaman hal-hal yang sebelumnya halal. C. Tafsir rinci, di mana ayat ini memiliki fungsi pedagogis yang sangat penting. Ia menggunakan sejarah Bani Israel sebagai ibrah atau pelajaran bagi kaum muslimin. At-Tabari dalam Jami' al-Bayan menjelaskan bahwa frasa wa qad nuhu anhu, yang dimana padahal mereka telah dilarang darinya, menunjukkan bahwa larangan riba bersifat universal lintas agama samawi, bukan hanya hukum Islam. Ini memperkuat landasan moral pengharaman riba. Ia bukan sekadar regulasi ekonomi, melainkan prinsip keadilan ilahiyah yang abadi. Dan yang kedua itu implikasi praktis, di mana fase ini menjadi dasar argumen bahwa riba adalah fenomena lintas peradaban yang merusak. Secara modern, ini berkorelasi dengan kritik terhadap sistem bunga manajemen yang terbukti secara empiris memperparah kesenjangan kekayaan. Kaya semakin kaya, sedangkan miskin semakin tertindas. Ini relevan untuk kebijakan debt relief atau pembebasan utang dan regulasi pinjaman berbunga.
Selanjutnya, fase ketiga, larangan tegas riba berlipat ganda. A. Ayat dan urutannya. Dalam Quran Surah Ali Imran nomor 3 ayat 130 turun di Madinah sekitar tahun ketiga Hijriah, masa konsolidasi pasca Uhud, di mana terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya B. Asbabun Nuzul, di mana diriwayatkan bahwa ayat ini tuh turun berkenaan dalam praktik riba jahiliyah yang merajalela di kalangan pedagang Mekah dan Madinah pasca Uhud. Ketika seseorang tidak mampu membayar utang, kreditur menawarkan, tangguhkah pembayaran, bunga dinaikkan. Proses ini terus berulang hingga utang berlipat ganda berkali-kali. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ayat ini tuh merespon kebiasaan Bani Mughirah dan Bani Ar Ibnu Auf yang terkenal sebagai pemberi pinjaman ribawi di Mekah. Selanjutnya ke C ada tafsir rinci, di mana frasa kunci ad-afa mudha'afa yang berarti berlipat ganda berkali-kali. Para ulama klasik berbeda pendapat apakah frasa ini menjadi syarat keharaman riba hanya haram jika berlipat ganda atau sekadar gambaran kondisi faktual praktik riba saat itu. Jumhur ulama dipimpin oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa frasa ini adalah was al-waqi atau deskripsi realita, bukan syar al-hukm atau syarat hukum. Artinya, riba tetap haram meskipun hanya sedikit, diperkuat oleh fase keempat yang dimana mengharamkan riba secara mutlak tanpa syarat. Yang selanjutnya D. Implikasi praktis, di mana fase itu relevan dengan fenomena predatory lending dalam keuangan modern, yaitu pinjaman online ilegal atau biasa dikenal pinjol, yang menerapkan bunga harian hingga 1-2%, yang dalam sebulan menjadi 30-60%, dan dalam setahun itu bisa melampaui 300%. Ini adalah bentuk ad-afan mudha'afa yang nyata di era digital. OJK dan Bank Indonesia dalam regulasinya tentu secara implisit mengacu pada prinsip ini ketika membatasi bunga pinjaman. Baik, dan yang terakhir, fase keempat, pengharaman total. A. Ayat dan urutannya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 275-281, ini adalah kelompok ayat riba terakhir turun, bahkan diriwayatkan sebagai salah satu ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan, sekitar tahun ke-10 Hijriah jelang wafat Nabi. Urutannya ayat 275, di mana definisi riba, fans jual beli, ancaman bagi pemakan riba. Ayat 276, Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Ayat 277, balasan bagi orang yang beriman, yang beramal soleh dan menunaikan zakat. Ayat 278, perintah meninggalkan sisa riba. Ayat 279, ancaman peran dari Allah dan Rasul-Nya. Ayat 280, perintah memberi tangguh bagi yang kesulitan. Dan ayat 281, peringatan hari kiamat sebagai penutup. B. Asbabun Nuzul, di mana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Al-Baihaqi, dan lainnya bahwa ayat-ayat ini tuh turun berkenaan dengan pertikaian antara Bani Saqif dari Taif dengan Bani Mughirah dari Mekah. Bani Saqif adalah kreditur ribawi, Bani Mughirah adalah debitur. Ketika Islam itu masuk, Bani Mughirah menolak membayar sisa riba dengan alasan riba sudah diharamkan. Bani Saqif mengadu kepada Atta bin Usai atau gubernur Mekah. Nabi mengirim surah yang menyatakan jika kalian masuk Islam maka kalian berhak atas pokok harta, tidak ada riba. Maka turunlah ayat 278-279 sebagai pengesahan keputusan tersebut. Selanjutnya itu yang ke-C, tafsir rincinya, di mana ayat 275 mengandung perbandingan yang sangat kuat. Pemakan riba akan bangkit di hari kiamat seperti orang yang kesurupan setan.
Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah balasan yang setimpal. Di dunia mereka gila harta. Di dunia mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak waras. Ayat 276 mengandung hukum ilahiyah atau sunnatullah, yang dimana yang hakullahu ar-riba, Allah menghancurkan keberkahan riba. Ini bukan sekedar ancaman moral, melainkan hukum kausalitas, di mana itu sistem ekonomi berbasis riba pada akhirnya selalu runtuh, terbukti dalam krisis finansial global pada tahun 2008 yang berakar pada praktik bunga dan instrumen derivatif. Ayat 279 menggunakan lafal harb, yang dimana perang, yang merupakan ancaman terkeras dalam Al-Quran, menunjukkan betapa dahsyatnya dosa riba dalam pandangan Allah. Selanjutnya itu D, implikasi praktis dalam ekonomi dan keuangan modern. Fase 4 ini tuh menjadi fondasi seluruh sistem keuangan syariah global yang kini bernilai lebih dari 3 triliun dolar. Implikasinya itu mencangkup dalam perbankan, bank syariah mengganti akad bunga dengan akad mudoroba atau biasa dikenal dengan bagi hasil, murabahah, jual beli, dan ijarah sewa, sehingga retur bersifat real berbasis aset nyata, bukan bunga yang dipungut tanpa risiko. Dalam pasar modal, sukuk obligasi syariah menggantikan obligasi konvensional berbunga. Investor itu mendapat bagi hasil atau ujrah, bukan kupon bunga. Dalam asuransi, takaful menggantikan asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar dan riba. Dalam kebijakan publik, penghapusan utang luar negeri negara-negara miskin secara etis terinspirasi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang memerintahkan penangguhan dan bahkan penghapusan utang bagi yang tidak mampu. Dalam fintech, OJK mensyaratkan platform pinjaman syariah itu untuk bebas dari bunga, menggunakan akad qard atau pinjaman kebajikan atau murabahah sebagai penggantinya. Secara makroekonomi, larangan riba itu mendorong terciptanya ekonomi berbasis sektor real, karena uang itu tidak boleh menghasilkan uang secara otomatis tanpa kerja dan risiko nyata. Prinsip yang sejalan dengan kritik para ekonom seperti Joseph Stiglitz atau Thomas Piketty terhadap kapitalisme finansial yang eksploitatif. Nah, sekian dari jawaban yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.